Wido, ada yang bisa saya bantu, Kak? Jadi gini Pak, saya mau nanya, adik saya sudah dari tadi datang ke ruangan IGD. Kenapa adik saya sampai sekarang belum mendapatkan penanganan? Sedangkan dia sudah mengeluh karena dia nggak nyaman dengan keadaannya yang suhunya tinggi atau demam. Kenapa pasien yang datang lebih belakangan dapat penanganan terlebih dahulu? Apa karena saya menggunakan BPJS? Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya jika kami ada melakukan kesalahan. Sebenarnya Mbak, kami sudah melakukan tindakan. Yang pertama kami sudah melakukan pengukuran TTP atau tanda-tanda vital meliputi suhu, itu tekanan darah, respirasi, nadi. Kami sudah melakukan tindakan tersebut dan kami juga sudah melakukan tindakan pengambilan darah, sampel darah untuk mengetahui kondisi adik Mbak saat ini. Jadi kami sudah melakukan tindakan tersebut dan kami harus menunggu hasil dari lab sekitar 1 jaman. Itu bukan berarti kami tidak melakukan tindakan sama sekali. Dan masalah untuk mendahului pasien yang baru datang daripada adik Mbak sendiri, itu di IGD kami punya yang namanya triase Mbak, di mana walaupun pasien yang belakangan datang dari walaupun pasien yang baru datang daripada adik Mbak kami dahulukan, mungkin itu karena kondisinya yang memang sangat parah melebihi kondisi adik Mbak. Jadi di IGD itu sudah ada triasenya Mbak. Jadi kami tidak modelnya tidak melalaikan pasien kami tetap melakukan tindakan, tapi kami harus menunggu dulu sampel darah dari adik Mbak. Kami juga tadi sudah memberikan obat paracetamol untuk menurunkan demam adik Mbak, itu Mbak. Jadi kapan adik saya bisa dibawa ke ruang rawat inap ya? Jadi untuk menentukan jika adik Mbak layak untuk dirawat inap, jadi untuk menentukan adik Mbak apakah dirawat inap apakah adik saya perlu dirawat inap atau bagaimana? Bang menentukan gitu saat Kan bejapnya kan aku orang misalnya perlu dirawat inap. Jadi kapan adik saya mau dipindahkan? Sing gitu. Bang cara menentukan busando. Nah, ulang lanjut. Jadi kapan adik saya bisa dipindahkan? Jadi kapan adik saya dapat pindah ke ruangan rawat inap? Jadi Mbak, kami juga harus menunggu dari hasil labnya terlebih dahulu. Apakah adik Mbak akan dirawat inap ataupun tidak, itu sesuai dengan kondisi adik Mbak sendiri. Jadi kami di IGD punya kriteria untuk pasien yang akan dirawat inap ataupun rawat jalan Mbak. Jadi kita harus menunggu dulu untuk hasil sampel darahnya itu. Jadi kita harus menunggu hasil sampel darahnya dulu Mbak. Jadi mohon sabar ya Mbak ya. Jika adik saya nanti dinyatakan untuk rawat inap, berapa hari kira-kira dirawat inapnya ya Sus? Untuk rawat inap sendiri itu tergantung juga kembali ke kondisi adik Mbak sendiri. Apabila adik Mbak kondisinya lebih membaik atau fit, mungkin akan lebih cepat untuk proses pemulihannya sehingga pulangnya akan lebih cepat. Boleh? Boleh. Aku bin. Semudahannya. Misi. Iya, silakan Wido. Ada yang bisa saya bantu Kak? Jadi gini Pak, saya mau nanya, adik saya sudah dari tadi datang ke ruangan IGD. Kenapa adik saya sampai sekarang belum mendapatkan penanganan? Sedangkan dia sudah mengeluh karena dia nggak nyaman dengan keadaannya yang suhunya tinggi atau demam. Kenapa pasien yang datang lebih belakangan dapat penanganan terlebih dahulu? Apa karena saya menggunakan BPJS? Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya jika kami ada melakukan kesalahan. Sebenarnya Mbak, kami sudah melakukan tindakan. Yang pertama kami sudah melakukan pengukuran TTP atau tanda-tanda vital meliputi suhu, itu tekanan darah, respirasi, nadi. Kami sudah melakukan tindakan tersebut dan kami juga sudah melakukan tindakan pengambilan darah,
sampel darah untuk mengetahui kondisi adik Mbak saat ini. Jadi kami sudah melakukan tindakan tersebut dan kami harus menunggu hasilnya, hasil dari lab sekitar 1 jaman. Itu bukan berarti kami tidak melakukan tindakan sama sekali. Dan masalah untuk mendahului pasien yang baru datang daripada adik Mbak sendiri, itu di IGD kami punya yang namanya triase, Mbak, di mana walaupun pasien yang belakangan datang dari walaupun pasien yang baru datang daripada adik Mbak kami dahulukan, mungkin itu karena kondisinya yang memang sangat parah melebihi kondisi adik Mbak. Jadi di IGD itu sudah ada triasenya, Mbak. Jadi kami tidak modelnya tidak melalaikan pasien kami tetap melakukan tindakan, tapi kami harus menunggu dulu sampel darah dari adik Mbak. Kami juga tadi sudah memberikan obat paracetamol untuk menurunkan demam adik Mbak, itu Mbak. Jadi kapan adik saya bisa dibawa ke ruang rawat inap ya? Jadi Mbak, kami juga harus menunggu dari hasil labnya terlebih dahulu. Apakah adik Mbak akan dirawat inap ataupun tidak, itu sesuai dengan kondisi adik Mbak sendiri. Jadi kami di IGD punya kriteria untuk pasien yang akan dirawat inap ataupun rawat jalan, Mbak. Jadi kita harus menunggu dulu untuk hasil sampel darahnya itu. Jadi kita harus menunggu hasil sampel darahnya dulu, Mbak. Jadi mohon sabar ya, Mbak ya. Jika adik saya nanti dinyatakan untuk rawat inap, berapa hari kira-kira dirawat inapnya ya, Sus? Untuk rawat inap sendiri itu tergantung juga kembali ke kondisi adik Mbak sendiri. Apabila adik Mbak kondisinya lebih membaik atau fit, mungkin akan lebih cepat untuk proses pemulihannya, sehingga pulangnya akan lebih cepat. Jadi gitu ya, Sus. Nanti kalau hasil lab adik saya sudah keluar, mohon ditangani segera ya, agar adik saya tidak terus meringis karena tidak nyaman dengan suhu tubuhnya yang dibilang tinggi atau demam tersebut. Itu sudah pasti, Mbak. Jadi kita harus menunggu dulu untuk hasil tesnya sendiri. Itu sudah pasti bakal kami tangani. Jadi mohon untuk sabar ya, Mbak ya. Yuk. Sambil menunggu perawatan kepada adik saya, apa yang dapat saya lakukan kepada adik saya, Mbak, untuk mengurangi demamnya tersebut? Mbak bisa memberikan air minum sesering mungkin agar membantu untuk pemenuhan cairan adik Mbak. Tadi juga kami sudah memberikan obat paracetamol, jadi kita tunggu reaksi obatnya, apakah demamnya akan menurun atau tidak. Jadi Mbak juga bisa memberikan kompres hangat untuk membantu menurunkan demam adik Mbak. Baik, Mak. Terima kasih. Ya, sama-sama.